أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Liyudhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Sahabat Al-Qur'an dimanapun kalian berada, kalian tahu gak sih siapa yang harus kita cintai jauh sebelum orang tua kita atau teman kita atau saudara kita atau bahkan doi kita, maksudnya pasangan? Ada yang tahu? Ya, benar. Jawabannya Allah. Allah memiliki kedudukan yang sangat mulia dalam kehidupan hambanya. Allah itu adalah puncak segalanya. Allah itu adalah pemberi solusi terbaik, pemberi jalan keluar terverifikasi, pemberi pertolongan terpercaya atas semua kesulitan, masalah yang menimpa hambanya. Allah itu punya nama, yaitu Al-Wakil, yang artinya yang mengurus atau yang maha memelihara. Karena Allah lah yang menciptakan alam semesta ini dan mengurusnya. Allah jugalah yang mengurus hamba-hambanya. Allah juga yang memberikan hidayah dan menakdirkannya. Allah juga yang menanggung rizki setiap hambanya. Allah juga tempat bergantung segenap hamba-hambanya. Teman-teman pernah gak sih ada di titik terendah banget dalam hidup ini? Entah mungkin merasa menjadi manusia yang paling banyak masalah, atau mungkin merasa menjadi manusia yang pokoknya aku tuh ngejalanin hidup ini tuh sulit banget. Pernah gak? Sampai misalkan muncul pertanyaan, ya Allah kok harus aku sih yang dikasih masalah ini? Ya Allah aku udah doa loh, tapi kenapa gak ada jalan keluar? Dan pertanyaan lainnya yang membuat kita seolah-olah kita tuh menghakimi Allah. Seolah-olah kita tuh ngomong gitu, Allah tuh gak adil. Dan kita tuh lagi berprasangka buruk sama Allah. Padahal nih ya teman-teman, ketika kita berharap sama Allah, ketika kita meminta pertolongan sama Allah, ketika kita bergantung sama Allah, asal punya modal yakin aja, Allah bakal nolong kita, maka pasti Allah bakal tolong. Allah bakal ngasih jalan keluar, Allah bakal ngasih solusi. Kayak kisah Nabi Musa yang berharap keselamatan dari kejaran Fir'aun's geng. Nah, itu kan pengikutnya Musa tuh mulai putus asa. Kata pengikutnya Musa, inna lamudrokun, kita bakal kesusul. Karena rasa yakin Nabi Musa, kata Nabi Musa, kola kala, enggak, kita gak akan kesusul. Inna ma'iya robbi sayahdin, sesungguhnya Tuhanku bersamaku, dia pasti bakalan ngasih petunjuk. Dan benar, Allah ngasih petunjuk, menunjukkan jalan ke tepi laut. Tapi bentar, emang harus ke tepi laut? Gak ada jalan lagi gitu di tepi pantai? Kemana nih pasukan Musa harus lari? Di depan ada lautan luas. Kalau ke belakang ada Fir'aun sama gengnya. Bingung kan? Terkadang jalan yang Allah kasih terlalu misterius dan bahkan memancing keputusasaan. Kayak tadi ya, pengikutnya Musa, inna lamudrokun, kita bakal kesusul. Tapi teman-teman, Allah gak pernah bohong. Siapapun yang berharap kepadanya, siapapun yang meminta pertolongan kepadanya, Allah pasti bakalan ngasih jalan keluar. Keputusasaan di depan mata bisa aja jadi jawaban. Akhirnya apa? Laut pun terbelah seperti dua gunung yang menjulang tinggi. Happy ending, Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun and the gang. Mungkin kita sebagai manusia sering bertanya, kenapa sih pertolongan Allah itu belum juga datang? Kenapa Allah tuh seolah-olah membiarkan kita hidup dalam kesulitan dan kesusahan? Ya Allah, aku putus asa karena jalan keluar itu belum datang-datang. Perlu diketahui, Allah itu baik banget teman-teman. Saking baiknya, ketika kita buruk sangka sama Allah, Allah tetap nolong kita. Allah gak akan nyanyain hambanya yang meminta pertolongan sama Allah. Allah gak akan meninggalkan hambanya dalam kesusahan dan kesulitan mereka. Dengan tegas Allah nyatain dalam Quran, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat daripada urat lehernya. Tuh kata Allah, aku dekat. Terus kata Allah juga, Allah menyatakan dalam Quran surat Al-Baqarah, ala inna nasrallahi qarib. Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Tuh, aku ini dekat, pertolongan aku dekat.
Jadi teman-teman, siapapun kamu, dimanapun kamu, apapun masalah kamu, apapun kesulitan yang sedang kamu hadapi, percayalah bahwa Allah bakalan nolong kalian. Yakin, seyakin-yakinnya, ketika kita melibatkan Allah dalam urusan kita, maka gak akan ada yang mustahil. Masalah sesulit apapun, sebesar apapun, kalau kita menggantungkan semuanya sama Allah, insya Allah pasti bakal Allah berikan kemudahan dan Allah mampukan. Tinggal kita punya modal yakin aja sama Allah, ditambah ikhtiar, terus tingkatin rasa sabar, semua akan indah pada waktunya. Nah, kita nih, sebagai hamba-hamba Allah, alangkah baiknya gitu, ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami masalah apapun itu, sulit ziyadah, sulit murojaah, masalah gak punya uang, belum dikirim-kirim, apapun itu, coba libatin Allah. Karena teman-teman, Allah itu nge-like banget sama hambanya yang dikit-dikit curhat sama Allah, dikit-dikit cerita sama Allah, dikit-dikit minta pertolongan sama Allah. Pokoknya yang selalu ngelibatin Allah dalam hidupnya. Karena mungkin bisa saja ketika kita dikasih kesulitan, ketika kita dikasih masalah, ketika kita dikasih kesusahan, kita kan jadi curhat sama Allah. Karena biasanya manusia itu kalau dikasih kebahagiaan, dia akan LDR sama Allah. Tapi kalau dikasih kesulitan, balik lagi ke Allah. Kadang se-BTB itu manusia. Nah teman-teman, mungkin ketika kita lagi dikasih kesulitan, ujian, kesusahan, masalah, itu tandanya sinyal bahwa Allah lagi rindu sama kita. Atau bahasa lainnya kata Allah, ya ibadi, I miss you. Makanya aku ngasih masalah ini ke kamu, aku ngasih kesulitan ini ke kamu, biar kamu curhat ke aku. Kalau kamu butuh pertolongan, I'll be there for you. Aku bakalan ada untukmu. Tuh, kurang so sweet apalagi Allah sama kita. Nah teman-teman, semoga ya kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu menggantungkan harapan hanya kepada Allah. Karena menggantungkan harapan kepada selain Allah, contohnya manusia, merupakan patah hati yang paling disengaja. Ya, udah segitu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ambil yang baik, buang yang buruk, ditutup dengan doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.